Basuki Langgeng. Sahabat, teman-teman senusantara, kami malam hari ini berkumpul di Sumberawan di tempat Ibu Tusi. Kami ingin berdialog di dalam rangka menghadapi era 2021. Sahabat, di sini banyak teman-teman, banyak pini sepuh, dan ada kaula muda. Kami ingin berbicara tentang alam semesta, bagaimana ke depan. Nah, ini harapan kami, maka malam hari ini akan kami buka. Biarlah Romo Jati yang akan memberikan dan mewedar kita menuju 2021. Ada apa kira-kira gerakan? Bagaimana sikap kita dengan alam semesta agar menjadikan sebuah perenungan, sebuah perjalanan yang akan kita hadapi. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, terima kasih Bu Tusi, berkali-kali adik-adik ini ngiriui, dan beberapa hari yang lalu Bu Tusi juga sudah diikuti oleh jutaan manusia yang melihat streaming di televisi ya. Waktu itu beliau itu menyampaikan bahwa ini merah-merah semua baunya buat di sini. Beliau hanya mengatakan apa? Saya itu tugasnya ngomong gitu. Ngomong. Nah, kok kebetulan ini baru aja Natal ya. Tuhan Yesus penggembala itu sebenarnya ya itu. Jadi Tuhan Yesus itu siapa sih? Manusia pertama sebagai perwujudannya, nyauru besar Tuhan untuk menata kumpulan manusia. Karena begini, di dalam kitab-kitab itu dikatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Untuk saling kenal, tidak untuk saling membunuh, saling bertengkar, saling curi, tidak untuk itu, untuk saling kenal. Oleh karena itu, pada waktu bumi itu sudah diciptakan, setiap bumi, benua ya, bukan bumi, benua, masing-masing itu sudah tercipta manusia yang pertama sebagai penghimpun, sebagai penggembala. Orang Afrika yang kulitnya hitam sekarang juga punya Adam ya, manusia pertama yang menggembala mereka. Orang Barat, Anglo-Saxon ya, di sana ada manusia pertama yang ditugasi untuk sebagai master, sebagai contoh, sebagai keteladanan, sebagai penggembala. Di Cina juga ada Bulayut, manusia pertama. Nah itu kalau kita disebut Bodromoyo atau Pilura Semar, kita itu termasuk kulit. Adik-adik, kelihatannya antara 2020 ke 2021 ini ada satu peristiwa yang di luar dugaan kita. Ini masih belum. Bagaimana tadi saya ceritakan di dalam buku saya tahun 98, manusia di seluruh dunia ini nanti hanya akan disisakan 28,3%. Itu karena apa? Karena bencana alam, karena penyakit, karena perang dunia, karena macam-macam. Lalu siapa yang selamat? Nah, leluhur kita sudah membuat patokan ini di dalam ramalan yang joyo-joyo. Ramalan itu bukan seperti yang ditulis di buku-buku. Kalau yang ditulis di buku itu setiap pemerintah menurut di situ. Seakan-akan wah inilah lagi puasa, inilah saat openingnya gitu lah. Sebenarnya enggak. Pada waktu di Mahabharata ya, itu nanti zaman baru disebut parikesik. Zaman parikesik. Pari itu makan, yang kita makan, kesit itu sulit. Zaman baru nanti di mana orang mencari makan itu sudah sangat sulit. Tapi yang mengetahui lahirnya parikesit itu siapa? Bolo Dewa atau Prabu
Romo karo Baladewa atau Kokrasana yang gamane Jothanegara itu loh ya. Nah, tapi itu kiasan. Bolo itu teman, dewa itu gaib. Hanya orang yang percaya kepada gelombang gaib saja yang nanti itu bisa mengikuti zaman. Lahir zaman baru tahu. Terus sekarang yang ditunggu apa? Jumenenge Prabu Parikesit. Parikesit jadi ratu. Parikesit sudah lahir. Kapan? Tanggal 1 Juni 1945, yaitu Pancasila itu. Ya, mohon maaf ya, yang menjadi rektor, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi jenderal, semua tidak pernah belajar Pancasila. Sebagaimana yang digali oleh Bung Karno. Maka dari itu tadi saya katakan, ukuran saya melihat tokoh sosok sekarang itu hanya saya ukur tahun 65. Kebetulan kakek itu sejak tahun 60 itu satu keluarga dengan Bung Karno, dan sejak SMA kelas 3 itu kakek sudah berpolitik. Ini yang ikuti Mas Yongki antara lain sampai kemana-mana ya, tahu persis Sumatera, ke Bali, ke Lombok, ke Makassar, ke semua mana-mana. Ya. Tujuan saya apa? Saya ingin tahu Indonesia aja. Nah, oleh karena itu pada waktu Pancasila itu sudah diselewengkan sedemikian rupa, profesor menyelewengkan itu, Daud Yusuf sama Profesor Nugroho Susanto, itu tentang kelihatannya halus selewengkannya, dijadikan P4. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu apa? Bukan tafsir dan sama sekali dan kalau begitu apa? Kalau Pancasila itu abstrak, abstrak. Abstrak itu artinya sesuatu yang belum jelas gitu loh. Karena apa? Karena semua manusia di dunia itu berpancasila. Dan Pancasila itu sejak 500 tahun sebelum Masehi sudah ada yang menemukan 5 sila, yaitu Sangsi Dharta Gotama, yang selanjutnya menjadi Buddha itu. 5. Manusia yang baik itu 1. Angan-angan baik, pikiran baik, tutur kata baik, pribadi baik, bergaul baik. Ini sekarang kita evaluasikan dengan sekarang. Angan-angan baik, semua pasti angan-angan baik. Apa? Lalu gue mesti pengen mangan. Dan di motor mesti mobil paling mesti pengen bagus. Dan di rumah mungkin pengen yang gede, yang ada macam-macam. Tubuhnya ya, seperti kakek ini mungkin ada ini macam-macam gitu ya. Tutur kata baik artinya apa? Kalau saya menipu Bu Tusi, yang untung Bu Tusi, karena apa? Karena dosanya Bu Tusi masuk ke tubuh saya. Begitu. Maka dari itu jangan sekali-kali menipu pada orang lain, siapapun, apalagi orang tua. Lebih baik lugu, jujur apa adanya. Karena ya bener, pinter, pener itu kaitan ya, akan menjadi cerdas. Wong sing bener, pinter justru akan cerdas dan bijak. Lek bener ora, pinter ora, ya bagaimanapun wes. Jadi pelengkap penderita di dunia ini. Menderita tapi pelengkap lakon ya ora, gitu lah ya. Nah, terus bergaul bener. Bergaul bener itu apa? Diteorikan disalib. Diteorikan disalib. Salib itu begini. Salib itu begini. Ini ke atas begini, ini ke samping begini, agak panjang, ini panjang. Yang paling bawah itu paling, ini ada yang non Islam, keras Kristen atau Katolik. Ya meskipun anu kan tahu ya salib itu ya, tahu ya. Ini sebenarnya apa? Ini pelajaran Nabi yang tidak banyak cincong. Jangankan kawin, pacaran saja tidak pernah.
ya. Tuhan Yesus bahasa mereka ya. Artinya ke gaib, ke Sang Maha memang harus yakin, harus mutlak yakin. Tapi aja diuber, nanti mereng we gitu loh, mereng gitu loh ya. Ke gaib itu penting. Butusi di sini itu karena bisian gaib dan harus diugemi. Tapi sosialisasi kemanusiaannya tetap ada. Makanya silaturahmilah ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Tapi yang penting hai manusia, tancapkanlah dirimu ke bumi sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena bentukku ya bumi ini loh. Alam, Allah, apa bedanya? Kalau Allah itu ada O-nya, kalau alam tidak ada O-nya, pakai A. Kenapa ada O-nya? Karena ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Saking lembutnya. Kita pengen membuat mobil yang mewah, semua banyak dari bumi. Bannya, karetnya, besinya, ininya, bensinnya, segala macam kaca, semua kita makan dari bumi. Inilah bentuk Allah atau alam. Makanya butuh itu dalamnya itu kan gak ada pojok-pojok itu reget baca ngersi, kabar sih. Kalau zaman ke rumah kakek di sana ya ngersi dewe aku. Saya suruhan cucu ndak mau. Lah, cucu lahir karena saya kok. Duwe cucu iki aku suruh mangsa dosa kok ngelahir cucu. Lah besok piye kan gitu pikirannya ya. Tapi iki mung cucuku kuwi wis nyenengi aku. Kok ngerti lek iki mung Jumah Pahing. Jumah Pahing itu hari besarnya Singosari. Hari besarnya Singosari. Hari ini. Cucu saya sudah membuat kinangan. Laki-laki loh, sudah mahasiswa semua. Laki-laki kinangan sama sesaji di tempat biasanya yang anu tak lirik Mbak Putri tak kalau butuh pinter laki-laki Nggih, Romo. Ada sebuah pertanyaan yang saya dapatkan dari masyarakat bahwa Romo sudah menulis buku tentang jagat merenovasi diri. Nah, korelasinya dengan tahun 2021 dong. Kira-kira bagaimana? Kira-kira tahun 2021 itu peralihan antara 2020-2021 ini ada titik klimaks untuk kita menunggu waktu kira-kira tahun 2045. Ya mudah-mudahan kakek nanti masih bisa ndelok putu-putu sing gandeng-gandeng iki ya. Karena idealisme kakek sampai sekarang itu tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa? Kalau Indonesia belum berbentuk kerajaan, tidak akan selesai negeri ini. Loh, kalau begitu kan feodal? Bukan. Ratu Jawa itu bukan ratu seperti Inggris, seperti Belanda, enggak. Kalau di pewayangan digambarkan sebagai Puntadewa. Puntadewa itu pakai biasa raja, biasa ganteng, cuma pakai iket kayak Mas Yongki iki gelung, enggak pakai iki apa meneh ngene-ngene iki enggak perlu. Sederhana banget. Sampai digambarkan kakinya itu enggak ngambah lemak, ngawang begini. Karena apa? Karena artinya tidak materialistis. Ora kami bandanen gitu ya. Jadi peralihan, biasanya kalau peralihan itu banyak orang yang shock. Banyak stres, banyak shock, banyak orang yang lupa diri. Oleh karena itu bagaimanapun ya meskipun rumah seadanya ya kalau sore dilihat keliling ya dilihat keliling terus dikunci borong jendela-jendela. Ini belum dengan corona ini sebenarnya Sang Maha memperingatkan pada kita aja. Corona juga ciptaan Sang Maha ya, gitu. Tapi akhir-akhir ini sudah kelihatan tahun 2020 yang kira-kira palsu terhadap dirinya seakan-akan seperti orang suci tiba luwih kotor timbang dut timbang blecokan. Saiki wis kabeh padha mlebu kurungan kabeh ya, wis dideteksi kabeh berarti
kita inilah yang tersisa. Adik-adik mendekatlah kepada leluhur atau danyang-danyang tadi itu. Diarani wong musyrik sirik ya ben. Enggak apa-apa wong bener. Orang bener itu memang sulit. Itu. Nah, selain itu Romo, di media sosial hari-hari ini banyak orang mengungkapkan pemikirannya, banyak mengungkapkan rasanya, selalu berkata, jaga otak kalian pada rasa iri, dengki, dan lain sebagainya yang dianggap tidak positif. Begitu. Nah, mereka mengatakan kita harus kembali lagi pada titik nol. Nah, kira-kira pandangan Romo untuk hal tersebut, apa yang bisa dikerjakan atau harus dikerjakan terutama oleh generasi muda? Gitu. Ya. Sebenarnya yang stres, yang iri, yang dengki itu siapa? Si nafsu, si jiwa, watak, cara Surabaya beditrep ya, kelakuan, watak, jiwa. Kalau Tuhan sendiri masih tetap bersih seperti yang dikatakan tadi. Nah, supaya watak itu tidak berlarut-larut. Watak itu apa sih? Watak itu adalah sifatnya alam yang menjadi tubuh ini. Karena tubuh ini dipinjami oleh bumi. Ya. Daging dipinjami tanah, tulang dipinjami air, bernapas dipinjami udara, darah dipinjami api. Berbahagialah kita hidup di Pulau Jawa, karena seluruh Nusantara ini, mulai dari Aceh sampai ke timur sana, yang dominasi gunung berapi itu ada di sini, deret-deret. Artinya, dan darah itu fungsinya penting untuk kita, penting. Semua tanpa darah akan kolap. Inilah yang disebut Bathara Brahma. Wisnu itu manusia, Wisnu itu jiwa, ya. Siwa itu langit, bumi itu ibu atau sati atau parwati. Makanya orang sini menyebut ibu pertiwi. Kalau orang barat Madren, cuma menyebut ibu, ya. Jadi kalau kita sudah mampu sejak awal dan untuk menyempurnakan itu, kalau sudah terlanjur aduh saya dulu kok keliru gini keliru, segeralah untuk potong kompas. Caranya bagaimana? Disalib tadi itu. Disalib itu artinya, maaf pinjem budaya orang Nasrani, Tuhan Yesus dipaku sini, dipaku kakinya, dijojoh sini, dijojoh ya, nggak pakai tumpak, terus lo dijojoh kok sini. Kalau orang ngamuk itu dijojoh sini atau itu, kok sini. Makanya budaya mereka Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Makanya saya tanya Tuhan waktu hidup berbentuk roh, tempatnya di sini. Makanya saya tanya tempat danyangan itu begini, tanya begini langsung, tek. Nah, tubuh saya mengikuti gerak tadi itu. Begitulah. Artinya disalib, syukurlah kalau di antara adik-adik itu meskipun jadi wong tukang ojek kayak jadi wong dodol wedang atau dodol apa kayak itu, pikiran harus demi hidup untuk kepentingan